Sejarah ilmu bedah tidak dapat dilepaskan dari kontribusi penemu dan ilmuwan Islam yang satu ini, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, El-Zahrawi, atau Abul Qasis. Ia telah memberikan sumbangsih bagi ilmu kedokteran dunia, khususnya dalam ilmu bedah. Berikut ini biografi singkat seorang Abu Al-Qasim Al-Zahrawi beserta penemuan, pemikiran, dan karya-karyanya. Bernama lengkap Abu Al-Qasim Khalaf ibn Al-Abbas Az-Zahrawi, ia dilahirkan tahun 936 Masehi di Zahra, sebelah barat daya Cordoba, Andalusia, Spanyol, yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan Islam kala itu. Islam mengalami masa jaya di Eropa di bawah naungan kekhalifahan dinasti Umayyah. Ana Ruiz dalam Vibran Andalusia, The Spice of Life in Southern Spain, 2007 menuliskan, Andalusia menjadi tempat munculnya para ilmuwan muslim, seperti Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, Abu Ishaq Al-Zarqali, Abu Hakam Al-Kirmani, dan lainnya, termasuk Al-Zahrawi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi meninggal dunia pada 1013 dalam usia 77 tahun. Dikutip dari Islam and Science 2007, yang ditulis Yahya Muhammad, Al-Zahrawi sempat mengabdi untuk keluarga penguasa Andalusia dari dinasti Umayyah saat itu, Khalifah Al-Hakam II, sebagai dokter khusus kerajaan. Penemuan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi Abu Al-Qasim Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Salah satunya adalah catgut atau benang bedah yang mulai dikenal pada pertengahan abad ke-10 atas peran besar Al-Zahrawi. Al-Zahrawi membuat benang bedah dari jaringan hewan, biasanya dari usus kambing atau sapi, sehingga dapat diterima oleh tubuh manusia dan halal untuk orang Islam. Sebelum catgut ditemukan, untuk menutup luka digunakan dedaunan tertentu yang ditempelkan di luka tersebut agar lekas mengering. Selain catgut, tulis Robert Kretzinger dalam History and Philosophy of Biology, 2015, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya, seperti pisau bedah, sendok bedah, retraktor, pengait, surgical rod, spekula, bone-saw, plaster, dan masih banyak lagi. Pemikiran dan karya Abu Al-Qasim Al-Zahrawi Abu Al-Qasim Al-Zahrawi merumuskan pemikiran yang sangat membantu perkembangan ilmu kedokteran modern. Banyak dokter dari berbagai penjuru Eropa dan belahan bumi lainnya yang datang kepada Al-Zahrawi untuk belajar. Seorang penerjemah asal Italia bernama Pietro Argalata menyebut Al-Zahrawi sebagai pemimpin dari seluruh ahli bedah. Demikian dikutip dari The Greening of Pharmaceutical Engineering, 2015 karya Mr. Islam dan kawan-kawan. Karya monumental hasil pemikiran Al-Zahrawi adalah buku setebal 1500 halaman yang terdiri dari 30 jilid dengan tajuk At-Taslif Liman Ajiza an At-Ta'lif. Inilah kitab suci bagi kaum dokter sedunia yang bahkan masih dijadikan rujukan dan pedoman sampai sekarang. At-Tasrif Liman Ajiza an At-Ta'lif memaparkan kurang lebih 200 peralatan bedah, termasuk 26 alat hasil temuannya itu. Ia mengupas pula bermacam teknik dalam operasi bedah. Selain itu, Al-Zahrawi juga mengklasifikasikan 325 macam penyakit beserta gejala dan cara pengobatannya. Tak hanya tentang bedah dan daftar penyakit saja yang dipaparkan Al-Zahrawi lewat kitab tebal itu, banyak sekali pengetahuan lainnya terkait ilmu kedokteran yang terhimpun di dalamnya. Al-Tasrif telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, Perancis, hingga Ibrani, dan menjadi acuan utama kalangan medis di Eropa. Dokter paling jenius di zamannya. Sebagai seorang dokter termasyhur, Al-Zahrawi pun diangkat menjadi dokter istana pada era kekhalifahan Al-Hakam II di Andalusia. Berbeda dengan ilmuwan muslim kebanyakan, Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalanan. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. Para dokter di zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius terutama di bidang bedah.
Jasanya dalam mengembangkan ilmu kedokteran sungguh sangat besar. Menyusun kitab kedokteran Al-Tasrif. Dalam biografi Al-Zahrawi diketahui, ia meninggalkan sebuah harta karun yang tak ternilai harganya bagi ilmu kedokteran, yakni berupa kitab Al-Tasrif Limen Ajas an Il-Talil, sebuah ensiklopedia kedokteran. Kitab yang dijadikan materi sekolah kedokteran di Eropa itu terdiri dari 30 volume. Dalam kitab yang diwariskannya bagi peradaban dunia itu, Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah, ortopedik, oftalmologi, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil pengembangan dari karya Al-Zahrawi. Popularitas Al-Zahrawi sebagai dokter bedah yang andal menyebar hingga ke seantero Eropa. Tak heran, bila kemudian pasien dan anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abulkasis berdatangan dari berbagai penjuru Eropa. Menurut Wilduran, pada masa itu Cordoba menjadi tempat favorit bagi orang-orang Eropa yang ingin menjalani operasi bedah. Di puncak kejayaannya, Cordoba memiliki tak kurang dari 50 rumah sakit yang memberikan pelayanan prima. Sebagai seorang guru ilmu kedokteran, Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. Dalam Al-Tasrif, dia mengungkapkan kepedulian terhadap kesejahteraan siswanya. Al-Zahrawi pun mengingatkan kepada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Menurutnya, seorang dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Dalam menjalankan praktik kedokterannya, Al-Zahrawi menanamkan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individual. Hal itu dilakukan untuk tercapainya diagnosis yang akurat serta kemungkinan pelayanan yang terbaik. Ia pun selalu mengingatkan agar para dokter berpegang pada norma dan kode etik kedokteran, yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk meraup keuntungan materi. Menurutnya, profesi dokter bedah tak bisa dilakukan sembarang orang. Pada masa itu, dia kerap mengingatkan agar masyarakat tak melakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengaku-ngaku memiliki keahlian operasi bedah. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat saja yang boleh melakukan operasi bedah. Mungkin karena itulah di era modern ini muncul istilah dokter spesialis bedah, surgeon. Bapak ilmu bedah dunia. Kehebatan dan profesionalitasnya sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Tak diragukan lagi, Al-Zahrawi adalah kepala dari seluruh ahli bedah. Ucap Pietro Argalata. Kitab Al-Tasrif yang ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona pada abad ke-12 M. Kitab itu juga dilengkapi dengan ilustrasi. Kitab itu menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter serta ahli bedah Eropa selama 5 abad lamanya pada periode abad pertengahan. Sosok dan pemikiran Al-Zahrawi begitu dikagumi para dokter serta mahasiswa kedokteran di Eropa. Pada abad ke-14, seorang ahli bedah Perancis bernama Guy de Chauliac mengutip Al-Tasrif hampir lebih dari 200 kali. Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan para dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance. Hingga abad ke-16, ahli bedah berkebangsaan Prancis, Jacques Delechem, 1513M1588M, masih menjadikan Al-Tasrif sebagai rujukan. Penemu puluhan alat bedah modern. Selama separuh abad mendedikasikan dirinya untuk pengembangan ilmu kedokteran khususnya bedah. Dalam biografi Al-Zahrawi diketahui bahwa ia telah menemukan puluhan alat bedah modern. Dalam kitab Al-Tasrif, Bapak Ilmu Bedah itu memperkenalkan lebih dari 200 alat bedah yang dimilikinya. Di antara ratusan koleksi alat bedah yang dipunyainya, ternyata banyak peralatan yang tak pernah digunakan ahli bedah sebelumnya. Menurut catatan,
Selama karirnya Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah. Salah satu alat bedah yang ditemukan dan digunakan Al-Zahrawi adalah catgut. Alat yang digunakan untuk menjahit bagian dalam itu hingga kini masih digunakan ilmu bedah modern. Selain itu, juga menemukan forceps untuk mengangkat janin yang meninggal. Alat itu digambarkan dalam kitab Al-Tasrif. Dalam Al-Tasrif, ia juga memperkenalkan penggunaan ligature, benang pengikat luka untuk mengontrol pendarahan arteri. Jarum bedah ternyata juga ditemukan dan dipaparkan secara jelas dalam Al-Tasrif. Selain itu, ia juga memperkenalkan sederet alat bedah lain hasil penemuannya. Peralatan penting untuk bedah yang ditemukannya itu antara lain, pisau bedah, skalpel curet, retraktor, sendok bedah, surgical spoon, sawn, pengait bedah, surgical hook, surgical rod, dan spekula. Tak cuma itu, ia juga menemukan peralatan bedah yang digunakan untuk memeriksa dalam uretra, alat untuk memindahkan benda asing dari tenggorokan serta alat untuk memeriksa telinga. Kontribusi Al-Zahrawi bagi dunia kedokteran khususnya bedah hingga kini tetap dikenang dunia. Ia merupakan salah satu sosok berpengaruh di dunia kedokteran seperti Ibnu Sina. Al-Zahrawi wafat. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 sekitar 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam, namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan yakni Cal Albucasis.